Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ulun ucapkan biasa seluruh penonton yang sudah berhadir di via live kita malam ini, baik dari penonton Wiradu 5 ataupun kawan-kawan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan seluruh mahasiswa penonton dimanapun kalian berada di malam ini pokoknya. Dan di malam ini juga kita sudah kedatangan atau kehadiran dua narasumber kita. Yang pertama itu dari Ketua SDA langsung dan juga dari WDA ya. WDA sudah berganti nama kita ya pemirsa sekalian. Dan juga kita juga kehadiran orang terhormat dan kebanggaan kita juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini ada Bang Mokan juga. Mereka sudah hadir berdua sebenarnya di sebelah sini dan juga ada di hadapan kita. Mungkin bisa sapa-sapa dulu nih Bang. Hai kawan-kawan. Oke. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya selaku host hari ini atau moderator hari ini Ulun Muhammad Reja Adha. Bisa kawan-kawan sapa sebagai Reja Buk atau Abang Tampan kedua setelah Bang Faisal. Tampan kedua. Mungkin untuk kawan-kawan yang merasa suaranya kurang bagus, misalkan bisa langsung diberikan komentar ya kalau Bang. Jadi kita bisa memperbaikinya secara langsung atau suara kami kurang terdengar seperti itu. Mungkin langsung saja ulun ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bang Mokan, selamat datang Bang. Iya, selamat datang. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya kabarnya Ketua Umum kita malam ini kan. Dan juga ada hadiran kita malam ini Ketua Umum yang sering disapa Bang Ical. Bagaimana Bang kabarnya malam ini, sehat? Alhamdulillah sehat baik. Biasanya dipanggil Bang Tampan. Bang Tampan yang pertama tuh beliau. Yang keduanya dia. Iya, yang kedua saya gitu kan. Oke, mungkin malam ini kita sambil diskusi santai saja Bang ya. Sambil berbincang tentang aktivis dan sambil berbincang tentang bela diri itu seperti apa. Karena saat ini tuh bela diri sangat kita perlukan, apalagi di era zaman sekarang ini, apalagi khususnya kota Banjarmasin yang menjadi kota metropolitan Bang yang sering terjadi kejahatan gitu kan di lingkungan, baik itu lingkungan kampus, lingkungan perkotaan dan lain sebagainya lah, pokoknya artinya kejahatan selalu mengintai kita. Ini bagaimana cara kita melindungi diri kita, itu akan kita bahas malam ini bersama orang hebat yang berdua ini. Kehadiran mereka berdua ini akan mengupas sedikit banyaknya tentang bela diri di mata aktivis itu seperti apa. Mungkin kepada seluruh penonton yang berhadir malam ini dimanapun kalian berada, sekali lagi Reja ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di live kami. Jangan lupa jaga kesehatan sambil mendengarkan diskusi ini. Jangan lupa sambil menikmati sarapan. Untuk kawan-kawan laki-laki yang hendak berokokan, silahkan berokokan. Ya. Kami sehat di sini tanpa rokok. Selagi live. Oke, kita yang pertama nih dari tanggapan Ketua Umum DEMA PB dulu seperti apa. Kita membahas tentang pergantian nama. Pergantian nama ya. Mungkin dari Ketua Umum DEMA PB ini sebelumnya mengetahui itu SDA apa WDA. Mungkin sekilas baliknya itu seperti tahun berapa, tahunnya apa? Pas Ketua Umum, pas Ketum jadi maba itu tahunnya apa? Gitu. Silakan dong. Oke, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan sekalian, para aktivis muda, prakarsa muda, ekonomi dan bisnis Islam. Kita malam ini diskusi santai bersama Bang Tampan, ya kan? Berbicara tentang mengenai dulunya kan namanya SDA ya Bang? Ya, dulu namanya SDA itu pada saat saya masuk, saya kan angkatan 2020. Wah, sangat muda sekali. Iya. Kebetulan kan angkatan COVID. Angkatan yang cukup menyedihkan begitu ya. PBL aja kita online ya. Tidak merasakan euforia PBL itu seperti apa sebenarnya. Nah itu kita angkatan 2020 pada saat itu masuk. Nah ada perkenalan ormawa. Nah termasuk pada saat itu ada dikenalkan bela diri yang ada di fakultas. Itu dulunya kita tahunnya itu namanya Satria Delima. Nah pada tahun 2020 itu kita tahu apa sih Satria Delima. Oh ternyata di fokus saya itu di sini bela diri dan ternyata. Nah
Seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 dan hari ini kan tahun 2022. Nah, 2022 yang alhamdulillah kembali lagi kita bisa mengaktifkan setelah dilanda oleh Mbak Corona. Mbak Corona ya. Memang serangannya begitu kuat Ya. Nah, akhirnya kan di tahun 2022 ini kembali aktif kembali, yang dulunya kita kenal Satria Delima dan ternyata saat ini berganti nama. Nah, gitu. Saya sendiri mengetahuinya baru-baru saja berganti nama di saat PBAK Prakarsa 2022. Nah, berganti nama menjadi Wira Delima. Nah, nanti mungkin kita secara administratif di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bakal kita keluarkan SK-nya, ya, SK terbaru nanti, dan juga ya kita menunggu sih dari teman-teman prakarsa muda untuk bisa bergabung di Wira Delima Antasari gitu. Nah, karena nama kawan-kawan lah yang akan kami tunggu nantinya. Nah itu, dan kita belum tahu juga kenapa berganti nama jadi Wira Delima itu, belum tahu sih. Oke, iya. Oke, terima kasih Ketum ya. Iya. Artinya Ketum ini sebelumnya mengetahui juga bahwa namanya itu ada SDA. Kenapa sekarang jadi berganti WDA? Mungkin dari nama ini langsung saja kita pintakan kepada ketua umum kita langsung untuk membahas tentang WDA ini, kenapa jadi berganti SDA, kenapa jadi berganti ke WDA gitu, asal usulnya seperti apa, dan makna di WDA ini apa sih nantinya gitu kan. Mungkin kepada Bang Ical, Bang Tampan, langsung saya persilakan Bang. Siap, apa kabar semuanya kawan-kawan? Sehat semuanya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, biasa dipanggil Bang Tampan atau tekanannya dengan jenderal juga. Jadi sedikit berkisah tentang pergantian nama dari Wira Delima Antasari, dari Satria Delima Antasari menjadi Wira Delima Antasari. Cuman redaksi kata depannya saja yang diubah. Iya. Alasannya karena supaya pemaknaannya itu lebih konkret gitu. Untuk kedepannya itu lebih enak, dan ini sudah didiskusikan antara kami pengurus juga beserta pendiri, dan juga alasan kenapa ganti nama supaya menjadi wajah yang baru, yang lebih fresh, karena kemarin kan sempat mati. Jadi biarkan kenangan-kenangan buruk di zaman COVID-19 kemarin itu kita tenggelamkan bersama dengan nama Satria Delima Antasari. Jadi nama berganti, logo pun juga ikut berganti. Sebenarnya kata Satria dengan kata Wira itu memiliki makna yang sama, yaitu artinya pahlawan. Oke. Nah, jadi memang masih memiliki makna yang sama, cuman ada singkatannya yang berbeda. Nah, artinya ada tidak terlalu spesifik ya sih Bang ya. Mungkin di balik pergantian nama ini ya kawan-kawan, ada harapan baru dari seorang ketua umum terhadap organisasi bela diri saat ini, karena ya memang tidak bisa kita pungkiri Bang ya bahwa pandemi COVID-19 itu kemarin cukup menghambat, apalagi yang namanya bela diri ini selalu mengakibatkan atau selalu terlibatkan gerakan fisik, gerakan bertemu muka secara langsung, artinya tidak bisa kita lakukan secara daring gitu kan. Artinya kita harus latihan secara bertemu muka langsung dan lain sebagainya, yang sifat itu saling bersentuhan gitu. Nah, mungkin itu tadi sedikit perihal penjelasan perbedaan dan juga sedikit pengetahuan tentang SDA ke WDA. Mungkin sekali lagi kita tegaskan bahwa untuk teman-teman yang hari ini bergabung dimanapun kalian berada, ketika ada yang ingin ditanyakan langsung saja Bang ya. Jadi ada dua narasumber kita juga, dari Ketua Umum Dema PEGI dan juga langsung Ketua Umum dari WDA langsung. Ya langsung silahkan ketik saja di bawah, nanti akan kita tanggapi secara langsung perihal pertanyaan kawan-kawan. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan di bawah, masih kita tunggu sampai akhir diskusi kita gitu kan. Sambil posisikan diri kalian semua, diri penonton semua senyaman mungkin mendengar diskusi kita pada malam ini. Lanjut perihal membahas tentang bela diri ya gitu ya. Nah, artinya kan kenapa sih harus ada bela diri di muka bumi ini? Soalnya sejak zaman Rasulullah pun bela diri itu juga pernah saya dengar gitu Bang. Ya, pengetahuan minim saya gitu. Mungkin dari ketua umum kita langsung seperti apa nih Bang tanggapan bela diri itu, kenapa harus ada? Bela diri ini apa sih sebenarnya? Cabangnya apakah cuma ada silat ataupun tahu dan lain sebagainya? Itu kan banyak ya. Mungkin bagaimana nih Bang bela diri yang dimaksudkan di sini? Jadi bela diri banyak sih pecahannya kalau kita bahas. Jadi kalau saya pribadi menanggapi dan saya memakainya, mempraktekkan bela diri itu ada 3. Ya. Pada agama, itu yang pertama. Dan yang kedua itu pada kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga pada organisasi. Iya. Yang pada agama tadi dalam artian bela diri itu adalah kegiatan yang positif, dan seperti yang dijelaskan tadi sama Reza, bahwasanya dulu di zaman Rasulullah pun ada bela diri, itu namanya bulat. Nah,
kan kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sunnah. Nah, dan hanya beda jenisnya aja sih sebenarnya, tapi itu sama-sama beda diri gitu loh. Iya. Dan kita juga menjunjung tinggi yang namanya budaya karena kita punya beda diri sendiri. Betul. Lebih baik kita mengagungkan ataupun lebih memperkenalkan bela diri kita dan memakai di tempat yang cocok. Iya. Karena bela diri seperti yang kami praktekkan itu silat dan buntok itu memang cocok untuk di wilayah kita sendiri khususnya. Nah lanjut, karena tadi hal yang positif olahraga itu akan membuat kita dan menghindari kita tuh dari hal-hal yang negatif. Perbuatan negatif dengan cara kita berolahraga. Nah itu sih kalau dari agama. Karena banyak pemuda-pemuda saat ini yang bahasanya ngetren itu tersesat. Iya, pemuda tersesat. Pemuda tersesat. Pemuda tersesat. Iya. Efeknya apa sih? Karena mereka kurangnya olahraga itu salah satu. Iya. Olahraga itu adalah salah satu cara kita untuk menyibukkan diri. Nah, olahraga apa yang baik dan bermanfaat dan punya fungsi ataupun sebagai tabungan itu bela diri. Oke. Kalau ya ini kita lanjut lebih ke kehidupan sebenarnya. Jadi ini saya menganggap bahwa bela diri ini yang pertama itu saya beribadah, saya mengikuti bela diri itu yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah sebuah tabungan dalam kehidupan saya. Dalam artian tabungan saat kita memiliki bela diri ataupun bekal, alhamdulillah saat waktu kedepannya nanti ada terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa memakainya. Sama halnya kita punya tabungan di bank uang, saat kita kepepet bisa kita tarik. Iya, betul. Nah itu sama juga dengan bela diri. Iya. Saat kita kepepet bisa tuh kita gunakan, tapi dalam tanda kutip saat kita masih bisa untuk kabur, lebih baik kabur. Tapi saat kita kepepet dan sudah terpojok, gunakanlah bela diri tersebut. Nah lanjut tadi untuk di organisasi ya mungkin lebih panjang lagi kita bahas nanti. Oke, itu dulu. Nah gitu ya dari ketua umum kita, dari Bang Ical langsung perihal tentang bela diri itu, kenapa sih ada bela diri gitu kan, karena memang pada dasar mulai dari zaman Rasulullah pun bela diri itu sudah ada, sehingga pada sampai saat ini pun bela diri juga ada. Artinya dari Bang Ical menjelaskan bahwa lebih menjaga seni dan budaya dan juga tabungan, bagaimana cara kita mempertahankan diri kita ketika kita sedang menghadapi sebuah ancaman. Nah itu cukup mulia juga ya ternyata ketum kita ini, Masya Allah gitu. Oke, lanjut nih kita membahas tentang aktivisnya lagi. Nah berhubung hari ini kita sudah kehadiran Ketua Umum Dewan Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu kan, ada Bang Mulkan juga, bahwa hari ini tidak kita pungkiri beliau ini juga aktif di bela diri. Beliau juga menjadi seorang pemimpin, ini pas banget sudah karakternya seperti Rasulullah yang memimpin perang seperti dahulu, dan juga beliau mempunyai basic bela diri. Nah, mungkin langsung saja kepada Ketua Umum itu, kenapa sih aktivis itu apa sih sebenarnya, kenapa ada keterlibatan dengan bela diri gitu? Apakah saling keterlibatan atau memang perlu gitu Bang? Silahkan aktivis nih Bang. Aktivis. Iya, berbicara tentang aktivis lah. Sebenarnya kalau arti dari aktivis tersebut itu sebenarnya universal. Iya. Artinya mulai berluas, apapun orang berpandangan ini aktivis itu sebenarnya benar. Iya. Cuman kalau kita berbicara sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa itu kita ada dua biasanya. Aktivis di dalam organisasi, iya, atau aktivis di dalam demonstrasi. Iya, siap. Ini ahli demonstrasi kalian tuh. Semuanya ada sama kita sebenarnya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang di organisasi itu kan dimana ketika dia memiliki sebuah kesibukan, nah itu dulu, dia memiliki sebuah kesibukan ketika dia melaksanakan sebuah kegiatan, habis itu dia mempersiapkan kegiatan dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa disebut dengan aktivis, sebagai aktivis gitu. Nah karena kita sebagai mahasiswa itu ada disebut sebagai aktivis kampus ya. Okay. Nah, aktivis kampus. Nah oleh sebab itu kan hari ini kalau tentang aktivis kampus mungkin saya contohkan untuk diri saya pribadi. Okay. Nah, diri saya pribadi hari ini saya menjabat di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kadang orang-orang nyambat, oh ini aktivis ya. Ya kalau secara realitanya benar, kita sebagai aktivis di dalam hal organisasi tadi. Kita mempersiapkan kegiatan, kita melakukan sebuah program kerja, kita melakukan ini dan itu. Nah itu bisa juga disebut dengan aktivis. Namanya juga aktivis itu banyak juga. Ada yang bisa orang menyebut juga aktivis kos katanya. Aktivis kos ya. Aktivis kos itu ya orang yang selalu tidur. Bahasa kita dulu itu kupu-kupu. Kuliah pulang. Ya, pulang. Itu disebut aktivis juga sebenarnya.
Habis itu kan ada di dalam hari ini orang rame-rame demo, nah itu disebut dengan aktivis juga, aktivis dalam hal demonstrasi. Ya, itu. Nah makanya kalau berbicara tentang aktivis, saya hubungkan dengan bela diri ya. Artinya hari ini kalau kita sebutkan bela diri itu sebagai aktivis, benar. Karena kenapa? Dia memiliki sebuah kegiatan yang jelas, kesibukan yang jelas, yang dimana orang-orang hari ini pun, ya tadi di awal saya sampaikan bahwa pengertian dari aktivis itu universal, luas, pengertian atau penjabaran itu luas sebenarnya. Nah, sebetulnya ketua WRA 5 kita bisa juga disebut aktivis karena beliau memiliki sebuah kesibukan di dalam hal bela diri. Beliau latihan, persiapan apa yang sudah di awal disampaikan. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, mantap dong. Terima kasih banyak atas tanggapannya perihal aktivis. Artinya menurut Bang Volkan sendiri, kata-kata aktivis ini sifatnya universal, tergantung bagaimana cara kita memahami. Cuma tadi digolongkan oleh Bang Volkan langsung bahwa ada dua aktivis di dalam organisasi, ada juga aktivis jalanan Bang Yan. Mungkin hari ini kawan-kawan sekalian yang saya lihat tergolong sebagai semua aktivis gitu ya kan. Nah mungkin ini ada juga pertanyaan Bang langsung dari GMI Kabupaten Banjar. Oh siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Ya, kita interaktif nih Bang. Ya interaktif aja kan kita langsung. Ini ada pertanyaan Bang. Izin Ketua Dema PB, menurut pandangan Pian, haruskah setiap pemimpin ikut WDA gitu Bang? Mungkin langsung aja ulun persilahkan kepada ketemu langsung. Sebenarnya tidak ada unsur paksaan juga. Oke. Sebelum saya menyampaikan kenapa harus atau tidak orang-orang aktivis ikut WDA, terutama yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya jelaskan dulu. Kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang aktivis, kita menjadi seorang anak organisatoris, pasti kita dihubungkan dengan beberapa kesibukan, terutama kesibukan siang dan malam. Setelah itu kita akan dipertemukan dengan beberapa problematika nanti ke depannya, terutama di dalam hal mentalitas kita ataupun di dalam psikis kita. Nah itu dulu yang perlu kita pahami sebelum saya menyampaikan harus masuk atau tidak. Itu. Betul. Nah itu dulu kita pahami. Saya hari ini duduk di sini. Saya sebagai anak organisasi gitu. Artinya beberapa hal yang saya lakukan, beberapa hal kegiatan saya itu tidak lepas daripada ancaman-ancaman. Betul. Ancaman secara real ataupun ancaman tidak real. Ancaman secara real itu tadi kita bakal dipertemukan dengan orang-orangnya, bahasa itu preman-preman pasti. Contoh saya contohkan ya, saya ceritakan. Contoh terkecil ketika kita melobi sebuah peminjaman tempat misalnya. Peminjaman tempat. Nah di sana kita peminjaman tempat tidak lepas ada preman di tempat tersebut. Kita melakukan sebuah kegiatan peminjaman tempat, ada preman di tempat tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak memiliki sebuah kesiapan mental, kesiapan secara nyatanya, secara bela diri kita, kalau tidak ada itu. Habis itu kedua, secara tersiratnya, hari ini orang tidak menutup kemungkinan tidak semua orang suka terhadap kita. Betul. Ya benar. Tidak semua orang suka terhadap, pasti ada yang benci terhadap kita, ada yang tidak suka, ada yang iri, itu pasti. Betul. Nah, oleh sebab itu kita harus dipersiapkan mental secara kuat, fisik maupun mental kita secara kuat. Nah, oleh sebab itu ketika ditanyakan kenapa harus sempat WDA, bukan harus sempat WDA, tapi kita hari ini memerlukan namanya bela diri. Nah, artinya bela diri secara fisik ataupun secara mental kita. Karena kan ketika pendidikan ataupun latihan bela diri tidak lepas kita pasti disuruh ini dan itu secara fisik. Bahasa itu ya kita sepil dimamai disariki, dimarah-marahin, itu pasti ada. Tetapi perlu kita sadari itu sebagai pembelajaran desa kita. Nah ketika kita menjabat sebagai anak organisasi, kita bakal disariki, bakal dibenci, bakal dihina, bakal dibully. Kita harus kuat karena kita sudah terdidik dari bela diri kita di dalam diri kita bahwa kita harus bersifat kuat seperti satria dan
kesatria. Nah, oleh sebab itu, iya. Oleh sebab itu, ketika kawan-kawan hari ini menjadi seorang mahasiswa ataupun anak organisasi, tidak menutup kemungkinan kawan harus menyiapkan diri secara realita maupun secara versi-nya. Artinya kawan-kawan harus mempersiapkannya ke depannya, tidak tahu seperti apa. Oleh sebab itu, jagalah diri kawan-kawan dengan cara apa? Dengan memiliki kebiasaan kita untuk menjadi orang yang bisa di dalam hal bela diri. Nah, oleh sebab itu, kawan-kawan fakultas ekonomi dan bisnis, ya pastinya yang ada di fakultas dulu. Lihat di fakultas kita ada seni bela diri, yaitu sekarang berganti nama dari Satria menjadi Wira Delima Antasari. Nah, kawan-kawan bisa bergabung di sana. Saya sendiri pun dari Wira Delima. Terus dari Wira Gitu. Jelas ganti tahanan kata. Nah, teman-teman slogan kita artinya biar gue bakal senang aja tapi jangan panggil. Kita bangga. Nah itu. Nah, Udah sih menyambung. Iya, silakan. Gimana ini? Harus kita jadi pemimpin harus kayak ikut WDA itu. Tergantung sih dari pribadinya. Ini mau arah bela dirinya kemana? Kalau kawan-kawan ingin arah bela diri yang lebih modern, tapi tetap ada budayanya, itu di Wira Delima Antasari. Nah, karena kami di sini memang ada yang namanya action factor, yaitu tujuannya untuk lebih memperkenalkan dunia bela diri dengan cara dunia filman ataupun teater dan lain-lain, dan yang akan diajarkan di sini. Nah, terus kami juga sini menjunjung tinggi yang namanya budaya. Makanya kami sini memakai bela diri itu bela diri lokal, yaitu silat dan kuntau. Nah, terus menyambung sedikit tentang bagaimana sih pemimpin harus ikut WDA. Lebih tepatnya harus ikut bela diri. Dalam artian, kayak seperti disampaikan oleh tadi, banyak orang yang benci dan tidak suka dengan kita. Ataupun saat kita di organisasi, saat kita ada yang mengadakan rapat ataupun diskusi, saat ada yang namanya perbedaan pendapat, nah itu sering yang terjadi itu. Mentalitas kita tuh akan tergoncang di sana. Tapi bila bagi kawan-kawan yang bahasanya ikut di Wira Delima Antasari, kalian akan diajarkan dalam segi organisasi dan juga dalam segi bela diri. Organisasinya itu adalah apa yang kalian sampaikan, dan bela dirinya adalah yang ada di dalam hati. Untuk menguatkan mental kalian saat kalian menyampaikan dan berdebat, itu akan lebih kokoh. Nah, seperti itu. Oke, mantap juga ya jawaban dari mereka berdua ini perihal tentang kenapa si aktivis harus mengikuti bela diri. Misalkan apalagi sebagai seorang ketua umum itu harus mempunyai basic latar belakang bela diri. Nah, artinya selain kita harus mengasah intelektual, kita juga harus mempunyai basic pelatihan di fisik bang ya gitu kan, agar kesehatan kita terjaga, pola pikir kita lebih tenang, bagaimana cara kita mengelola emosi dan lain sebagainya. Pokoknya sangat luar biasa sekali jawaban mereka sudah. Aduh. Dan juga ini ada pertanyaan kembali terpas banget nih khusus dari ketua WDA dan juga kata GMI tadi, terima kasih bang atas jawaban yang diberikan dari ketua Dewa Febri tadi, terima kasih bang katanya. Dan juga untuk pertanyaan kedua nih bang, ada pertanyaan lagi, izin bertanya ketua WDA Bang Ical, apakah silat bermanfaat untuk masyarakat? Kalau iya, bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat? Ini berkaitan langsung dengan masyarakat, apakah bermanfaat atau tidak? Silakan bang. Jadi saya memang juga ada punya basic relawan, dan saya juga pernah beberapa kali terjun ke masyarakat. Jadi bermanfaat atau enggak sih ke masyarakat? Bermanfaat. Yang pertama, kalau kita ada dari logika dan ruang lingkup yang luas, manfaat bela diri itu ke masyarakat adalah kita bisa melindungi masyarakat. Itu yang paling penting. Kita bisa melindungi masyarakat. Kita ada masyarakat yang tidak mampu untuk membela dirinya sendiri, khususnya kaum wanita, kaum tua, dan anak kecil. Itu bisa kita gunakan untuk menjaga mereka kalau itu dalam segi bela diri. Nah, kalau dari segi sosial, yang ditekankan dalam bela diri itu adalah adab dan budaya. Saat kita masuk kepada masyarakat, saat kita dididik dengan tekun di organisasi bela diri manapun, saya yakin itu pasti yang khususnya ya organisasi yang sifatnya silat dan kuntau, itu memang dididik dalam artian itu menekankan bahwa adab itu adalah yang paling nomor satu. Jadi kita bisa berbaur dengan mudah itu ke masyarakat karena memang kita membawa adab ke sana. Kita bukan membawa bahwa kita bahasa Banjarnya kita ini adalah orang yang gagal. Tapi kita membawa adab, dan orang-orang yang memang sudah menjadi pendekar, tingkatan pendekar, mereka akan tahu adab terhadap hal itu. Nah, itu sih manfaatnya bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu akan merasa terlindungi saat kita ada,
dan juga saat manfaat untuk kita akan lebih mudah untuk bawa kepada masyarakat. Nah, dan yang kalau dari segi sosial ya, kita akan bela diri ini khususnya kita akan melestarikan budaya. Masyarakat akan senang bagi khususnya orang tua saat ini saat budaya itu akan dilestarikan. Seperti itu. Oke. Nah, artinya lebih ke bagaimana cara kita mempertahankan budaya dan perihal selain kita ke masyarakat tadi, yang terpenting itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri, karena tidak bisa dipungkiri kejahatan itu, sekali lagi kita katakan bahwa kejahatan pasti ada mengintai di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita jaga dan kita hindari, apalagi khususnya wanita gitu kan, yang sering menjadi perlihatan laki-laki dan juga kadang sering menjadi objek pertama lah untuk menjadi korban atau target pelaku kejahatan gitu. Nah, itu yang harus kita hindari seperti apa. Nah, makanya hari ini kami di sini mengajak juga sekaligus kepada kawan-kawan yang masih bingung mau ikut bela diri di mana. Kami siap menerima kawan-kawan semua. Artinya kita menerima segala latar belakang kalian. Jika kalian ingin mendalami, kami juga siap menerima. Hari ini kita berlatar belakangkan silat budaya ataupun silat dan kuntau ya. Nah, dan juga bila memang kalian ingin mendalami tentang aktivis kepemimpinan seperti apa, kita juga ada di sini Bang Sultan. Nah, seperti itu sebagai ketua umum yang hari ini sudah nyata bahwa orang memimpin itu juga perlu mempunyai basic bela diri di belakangnya. Oke, sekali lagi ulun ucapkan sebagai host hari ini atau moderator hari ini, selamat malam kepada seluruh penonton yang berhadir di live malam ini. Dimanapun kalian berada, tetap posisikan diri kalian senyaman mungkin dan tetap jaga kesehatan kalian, karena ini saatnya Bang, musim pancaroba. Musim pancaroba. Mulai galau kayak itu kan karena garing. Tapi cara menjaga kesehatan itu salah satunya bela diri. Nah, itu perlu Bang, perlu ya. Nah, makanya hari ini kita juga akan membahas perihal bagaimana cara kita menjaga kesehatan itu. Nah, kita berolahraga dan sebagainya. Artinya sebelum kita masuk ke sana Bang ya, bagaimana menurut abang-abang sekalian peran bela diri ini di mata aktivis? Kembali ke pembahasan awalnya juga sebenarnya, fungsi atau pengaruhnya lah, pengaruh bela diri di mata aktivis. Nah, itu saling berkaitan Bang sebenarnya. Kalau kita aktivis di luar ataupun aktivis jalanan, apakah aktivis jalanan ini perlu bela diri? Kalau perlu kenapa? Kalau tidak kenapa ya Bang? Mungkin kepada Bang Mulkan dulu ya. Lebih ke biasanya kita juga melihat Bang di jalan itu Bang Mulkan ada orangnya saat bentrokan, saat bentrok itu apakah terpakai gitu Bang bela diri ini? Nah, silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih ya. Berbicara tentang pengaruh ataupun manfaat kita bela diri sebagai aktivis. Sebelum kita berbicara tentang kejalanan, saya tertarik dalam satu hal di dalam seni bela diri ini, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan dalam artian ketika kita latihan pasti kita diminta untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kita telat, pasti kita akan mendapatkan namanya hukuman pastinya, konsekuensi yang terjadi pada kita. Nah, daripada itu, saya di pikiran saya hari ini dari bela diri tersebut bisa mendapatkan namanya untuk diri pribadi lah, pelajaran untuk diri pribadi tentang kedisiplinan. Ada di sana yang saya mendapatkan bahwa saya kedepannya bagaimana caranya ini dari kita disiplin tentang waktu, tentang kerjaan ataupun lain sebagainya. Nah, itu yang hari ini saya dapatkan. Setelah itu saya juga mendapatkan namanya daripada hal itulah tentang perjuangan. Perjuangan dalam apa? Perjuangan tentang kita pribadi itu pantang menyerah sebagai seseorang insan atau manusia. Karena menyerah seperti ini. Saya hubungkan dengan organisasi yang ada aktivis. Pasti selama jabatan kita selama 1 tahun, kita akan mendapatkan namanya lika-liku perjalanan. Ombak-ombak yang akan menerjang kita itu pasti. Besar kecilnya itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itulah ketika kita belajar tentang bela diri, hubungan dengan aktivis itu sangat kental. Pertama kita latihan. Apakah ketika kita sudah latihan kita harus menyerah? Tidak. Begitu juga dengan aktivis. Ketika kita sudah menjabat selama 1,5 tahun, kita belum selesai, apakah kita harus menyerah? Tidak.
Nah, oleh sebab itu pantang menyerah inilah yang harus kita tanamkan di diri kita untuk mencapai daripada tujuan kita. Bela diri, kita latihan sampai mana kita selesainya, kita harus tetap akan pantang menyerah. Lelahnya kita, fisiknya kita, mentalnya kita tuh pantang menyerah di sana. Karena memiliki target. Iya, karena kita memiliki target untuk selesai berapa sekian tahun. Sama dengan aktivis kita memiliki target 1 tahun. Di dalam 1 tahun pasti ada ombak-ombak. Ya tadi pertama yang sampaikan ada bullying, ada yang cacian, makin orang yang tidak suka terhadap kita itu pasti ada ancaman secara fisik. Ikam bakal dipukuli orang. Itu pernah terjadi pada saya. Nah, oleh sebab itu, gini loh maksud saya di sini. Cobalah di diri kita sini tanamkanlah rasa pantang menyerah tersebut. Dari mana? Dari kita, kesiapan kita secara diri kita. Kita memiliki bekal yang kuat sudah di sana. Apalagi tadi disenggol ya sama moderator tentang jalanan. Pasti di dalam aksi jalanan tuh pasti ada namanya ya ancaman secara langsung di pihak sebelah ya. Apalagi ketika terjadi sebuah chaos di aksi jalanan. Kita harus siap nih, fisik kita, tenaga kita, dorong-dorongan ataupun pukul-pukulan ya, kita harus siap di sana. Nah, kalau kita tidak siap ya babak belur lah pasti yang terjadi. Nah, babak belur yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau dihukumkan tentang bela diri dan aktivis ataupun pengaruhnya bagi saya itu sangat kental dan tidak pernah terpisahkan. Nah, karena itu sudah menjadi darah daging dan jiwa yang ada di diri kita. Nah, itu benar. Itu sedikit yang saya sampaikan. Oke, mantap sekali ya motivasi kita di malam ini juga perihal seorang pemimpin di gubernurnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis hari ini menceritakan kenapa harus berlatar belakang ada basic bela diri, dan juga tadi sempat disinggung bahwa pernah mengalami ada mendapat sebuah ancaman juga, karena artinya kita harus menyiapkan diri kita sebagai pemimpin seperti apa. Makanya kita mengikuti yang namanya bela diri. Artinya amun kada luka itu kan memang cuma meminimalisir bagaimana mengurangi kita misalnya harus 10 bingkul misalnya bahwa kita kurangi jadi 3 buting aja begitu ya. Alhamdulillah perihal aktivis jalanan kan karena masih bahas aktivis dan bela diri tadi ya, bahwa yang namanya dorong-dorongan pada saat itu sering disinggung oleh ketum juga bahwa yang namanya dorong-dorongan itu bagaimana cara kita menguatkan kuda-kuda kita. Nah, ya itu kan artinya saling berkaitan. Ketika saya aksi juga di jalanan, bahwa itu memang sangat berguna tuh. Nah, artinya bagaimana cara kita mempertahankan kuda-kuda kita. Kalau kita tidak bisa mempertahankan kuda-kuda, ya itu kita langsung jatuh. Nah, kalau tidak seperti itu, artinya belajar di mana kita sebenarnya tentang kuda-kuda, bagaimana cara kita bertahan walaupun kita sudah lelah, itu ya ada di bela diri. Nah, itu semua kita ajarkan. Dan begitu juga di Wira Deli Mantasari kita mengajarkan akan hal seperti itu. Mungkin sekali lagi kita ucapkan kepada seluruh penonton yang bergabung hari ini, baik itu dari awal bergabung tadi ataupun yang sudah baru gabung ataupun yang sudah lama bergabung, kita ucapkan selamat datang dan selamat menonton di live kita di malam ini. Kita akan membersamai kalian semua sampai selesai perbincangan kita malam ini. Dan tetap posisikan diri kalian senyaman mungkin, jangan lupa istirahat dan selalu jaga kesehatan. Dan juga untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan langsung dituliskan yang perihal berkaitan dengan bela diri dan kehidupan sehari-hari, dan juga berkaitan dengan aktivis khususnya di kampus, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Silahkan. Mungkin kepada ketua umum ini apakah ada tambahan sedikit lagi tuh perihal tanggapan yang tadi, kenapa bela diri ini peran pentingnya itu apa sih di mata aktivis gitu? Karena pernah juga kan ketua menjalani dunia aktivis seperti apa sebelum melonjak ke semester paling tua gitu. Jadi sebenarnya ini menarik pembahasan ini, dan kita di sini ada satu dulu nih masalah aktivis jalanan. Yang selalu bahasanya ada terus saat ada demonstrasi dan saat masyarakat membutuhkan. Dan jadi mungkin saya pribadi kan ini kita interaktif. Sifatnya ini tidak hanya mereka yang bertanya, mungkin bisa nih dari mas kita juga jelaskan. Karena Anda juga memang pengalamannya banyak di dunia demonstrasi, dan Anda juga praktisi bela diri yang saya tempat. Siap, oke. Artinya hari ini ketum kita mengembalikan lagi para pemirsa, tapi tidak apa-apa. Artinya saya siap juga menjabarkan karena kita bagian dari Wira Deli Mantasari juga. Kalau dari pandangan hemat dulu Kemah hanya jadi menjawab dari para master kita berdua ini perihal bela diri.
Ulun memang sejak kecil dulu sudah menekuni dunia bela diri hingga saat ini Ulun berada atau duduk di Wira Delima Antasari yang pastinya didikan Ulun sejak dulu itu memang keras, baik itu dari segi fisik dan lain sebagainya. Karena niat Ulun bahar itu jangan sampai Ulun tuh jadi orang yang penangisan gitu Bang. Iya, iya. Artinya kan kayak apa cara Ulun tetap kuat, tetap tenang menghadapi segala ancaman gitu, kecuali ancaman kada duit Ulun kada sanggup. Nah itu mungkin sejak dunia aktivis itulah, artinya kan di aktivis ini ada yang namanya workshop, ada yang namanya kegiatan pagi dan macam-macam lah pokoknya. Nah disitu dari bela diri lah yang Ulun dapatkan. Oh ternyata bela diri pada saat Ulun belajar dulu gitu hingga sekarang masih berguna di organisasi lain. Artinya bagaimana cara kita mempertahankan mental kita juga dilatih di bela diri itu sebenarnya. Dan juga bagaimana cara kita menjaga kesehatan fisik kita juga dilatih di bela diri itu Bang. Artinya bela diri keseharian kita tidak terlepas dari yang namanya bela diri. Nah, kalau saya pribadi sih menganggapnya seperti itu. Saya jalan kaki misalkan 10 langkah itu sudah termasuk dalam gerakan bela diri. Gerakan seperti apa? Gerakan untuk mengokohkan kuda-kuda itu juga termasuk ada. Wah, nah bagaimana cara kita melakukan public speaking? Misalkan tangan kita seperti ini. Misalkan tiba-tiba ada ancaman, kita juga sudah siap karena tangan saat ini dalam bicara public speaking kan dunia aktivis. Nanti kita menjaga misalkan tiba-tiba ada serangan, kita langsung bisa menangkis lah bahasa kita kan menangkis. Nah, makanya gerakan-gerakan yang sederhana yang diajarkan oleh Wira Delima Antasari juga itu selaku jurus-jurus sederhana itulah yang bermanfaat untuk kehidupan kita gitu Bang sebenarnya. Mungkin itu Bang sependapat hemat Ulun. Nah, mungkin langsung Ulun kembali akan pulang kepada ketua WDA kita malam ini. Bagaimana tanggapan beliau? Kenapa sih begitu pentingnya aktivis ini mempunyai basic bela diri gitu Bang? Silakan. Ya, mungkin Ulun ingin menjelaskan sedikit menjabarkan itu lebih dipoinkan itu ke organisatoris. Oke, mantap. Ya, aktivisnya kita pecah jadi organisatoris, artinya orang yang bergerak di dunia organisasi. Ya, seperti di awal tadi pentingnya yang pertama itu disiplin. Disiplin ini pengaruhnya mana sih? Dalam manajemen diri itu. Ya. Kenapa bela diri dan organisasi ini bisa menjadi satu? Pengalaman hidup saya saat saya menjalani hidup itu dulu lah sebelum menjadi bahasanya itu anak organisatoris yang masih menjadi kupu-kupu, itu kehidupan itu udah teratur. Siap. Manajemennya itu sangat bagus. Dan yang ada pada dirinya main game, main dom, bahasa Banjar itu main game, pulang main dom. Nah jadi semenjak saya masuk organisasi, alhamdulillah itu memiliki pengembangan yang signifikan dalam kehidupan. Saya bisa memanajemen diri. Artinya kenapa ini bisa bersanding? Yang pertama di organisasi saya diajarkan khususnya saya memang dari awal di kampus ataupun di perkuliahan dididik di organisasi dan di kader itu di Wira Delima Antasari sampai menjadi saat ini. Dididik dari segi mentalitas, manajemen, organisasi, struktural dan lain itu diajarkan. Sini kepemimpinan pun dan karakter pun juga dibahas. Jadi kayak manajemen tadi itu sangat berfungsi saat ini. Kayak misalkan dulu saya mengatur jadwal diajarkan oleh mentor saya. Saya mengatur jadwal itu misalkan di kalender. Dari jam sini saya sholat subuh. Selanjutnya ada kegiatan apa itu diatur. Tapi kalau saya dulu itu memang bahasa itu tidak memiliki basic bela diri dan bukan organisasi bela diri, mungkin itu tidak akan berjalan. Alasannya satu, karena kurangnya disiplinitas. Disiplin di dalam organisasi bela diri itu memang ditekunkan, memang diajarkan karena khususnya kita di sini menyandang gelar yang memang gelar yang luar biasa. Di dalam nama organisasi kita itu Wira. Wira itu adalah pahlawan. Jangan sampai saat kalian masuk organisasi bela diri Antasari kalian menjadi contoh yang tidak baik karena kalian menyandang yang namanya itu nama pahlawan. Kalian kan masuk dalam circle organisasi kami nih, jadi kalian bahasa itu menjadi salah satu orang yang menjadi contoh para pahlawan. Saat kita tidak melakukan hal yang baik, maka kita akan secara tidak langsung mempermalukan yang namanya pahlawan. Nah itu, jadi itu memang penting sih antara aktivis ataupun organisatoris dalam dunia bela diri sangat bersangkutan dan juga dari tadi dijelaskan mentalitas itu sangat pakai. Nah dan uniknya itu di Wira Delima Antasari kita ada action factor. Jadi dalam action factor ini kita akan diajarkan yang namanya pembentukan karakter khususnya di Wira Delima Antasari. Makanya mungkin kawan-kawan dari PB itu mengenal saya itu dengan kalau saya lah di circle yang lainnya itu memang beda-beda, katanya saja bukan. Kalau saya di game ini Kabupaten Banjar itu seperti apa beda dengan di sini. Nah itu hal yang penting. Artinya itu pembentukan karakter itu penting. Kita bahasa kasarnya itu
memiliki berbagai macam topeng agar untuk apa sih tujuannya adaptasi yang baik dan mudah. Betul. Nah itu, jadi kalau di Wira Dili Mantasari itu akan diajarkan yang namanya pembentukan karakter agar kita bisa beradaptasi dan juga kalau lu namanya sebagai pemimpin, kita itu tidak perlu terlalu menjaga marwah. Dalam artian saat kita berorganisasi, kita baik itu posisi pemimpin atau bukan, menjaga marwah itu bisa hal yang diperlukan saja. Jangan sampai itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawis, membuat anggota bahagia atau membuat kawan-kawan di organisasi bahagia, tapi saja kita bisa cari kepentingan. Nah itu yang paling penting. Itu dapatnya di mana sih di organisasi berani itu? Oke, artinya Bang ya bahwa yang dapat ulun simpulkan ya Bang, ada sedikit ketegasan seperti itu ketika ketegasan. Tapi di saat kita bercanda kita juga bisa. Oke, nah, artinya kami ini sebenarnya orang-orang media ini kita juga humoris. Kita juga bisa bersifat tegas. Kita juga aktivis, tergolong aktivis. Kalau dari ketum DPPB kita ini menurut Abang sendiri nih kita ini tergolong aktivis kada? Tergolong. Oke, awalnya saya sampaikan. Mantap sekali. Artinya kita memang aktivis itu kan. Dari Bang Ical nih, ketum, kita tergolong aktivis kada sih sebenarnya? Tergolong aktivis sesuai definisi yang disampaikan di awal tadi. Oh, jelas. Nah makanya ulun pun hari ini mengatakan bahwa kita hari ini berada di jalan aktivis. Kenapa? Arti kita aktif di dunia akademik gitu kan. Kita juga aktif di organisasi. Apalagi memimpin seorang gubernur yang memimpin sebuah mahasiswa di fakultas gitu kan, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas itu artinya sudah aktivis tingkat tinggi lah dibandingkan kita semua. Artinya ada kebanggaan tersendiri. Nah kalau kita bicara tentang aktivis dan bela diri, di sini dapat kita simpulkan juga bahwa di dalam media ini ada juga yang namanya ternyata kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Kalau dari penjelasan ketum-ketum tadi kita dengarkan, itu dapat ulun tangkap bahwa kepemimpinan, manajemen, organisasi semua tercantum sebenarnya di dalam bela diri. Artinya kepada kawan-kawan yang menonton hari ini, bela diri itu tidak terpaku hanya pada perkelahian, tidak. Artinya bagaimana cara kita mengelola diri kita, bagaimana cara kita memanajemen waktu kita, bagaimana cara kita disiplin, bagaimana cara kita berorganisasi itu juga diatur banget. Nah pokoknya banyak yang saling berkaitan, saling berkorelasi antara satu sama lain, perihal bela diri, perihal aktivis di dunia organisasi. Mantap juga sih sebenarnya. Lanjut sedikit ya. Silakan, Tadi ada tambahan. Di Wira Dili Mantasari tadi. Kalian juga diajarkan tidak hanya bela diri, kepemimpinan, organisasi dan manajemen. Ya. Kepemimpinan dalam artian di mana sih kami mengambil dasar bahwasanya kepemimpinan diajarkan di Wira Dili Mantasari. Dari kata Wira tadi. Wira itu adalah pahlawan dan juga di dunia bela diri itu yang namanya pendekar. Ya. Dan pendekar itu sebenarnya adalah seorang pemimpin. Ya. Nah kalau kita kenal dulu mungkin Kalimantan khususnya yaitu Demang Leman, dia juga seorang pendekar, praktisi bela diri, unta khususnya yang membela tanah air. Dia juga seorang pemimpin yang hebat dan handal pada masanya, yang membuat bahasa zaman sekarang itu Belanda kata-kata. Nah, jadi bahasanya kami mengambil dasar dari kata Wira. Satria itu adalah seorang pemimpin. Ya, saat kalian masuk Wira dengan saya, dari kata Wira itu akan kami turunkan kepada kalian bahwasanya kalian harus bisa memimpin baik itu organisasi ataupun diri sendiri. Lalu untuk manajemen, jadi kami itu mengambil patokan di Wira Dili Mantasari itu dari jurus-jurus. Ini sebenarnya penguncing manajemen dan organisasi. Jadi dalam artian jurus-jurus yang ada itu adalah jurus-jurus yang sudah terstruktur dan sudah tertata rapi, memiliki pecahan dan lain-lain. Namanya kan manajemen. Dalam artian saat kita memiliki jurus, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan, itu adalah yang sia-sia. Itu hanyalah menjadi sebuah tarian. Kalau kita sebut dalam bahasa asing itu ada sebuah tarian. Sama aja dengan manajemen. Manajemen itu kan kita mengatur atau mengontrol. Nah sama halnya jadi kayak misalkan kita punya jurus nih, tapi kita tidak bisa manajemen jurus kita. Misalkan keadaan genting ya, musuh pakai pisau atau pakai tangan golok, jangan gunakan kita jurus yang tangan kosong saat melawan musuh yang pakai pisau. Itu juga terpakai itu. Dalam artian kita refleks. Nah itu kaitannya dari bela diri dengan aktivis tadi organisasi, yang itu manajemen dan organisasi. Nah seperti itu. Oke, mantap ya. Kita harus realistis dulu kan. Realistis. Kita bela diri kita nggak mau membawa barang, kalau aja kita hadapi, baiknya tuh buka aja dulu. Buka aja dulu. Dan jangan saja kau. Kita juga.
Nah, bukan berarti orang-orang yang ikut bela diri itu bahwa dirinya orang yang kuat, orang yang mampu berkelahi secara sempurna, itu tidak. Bagaimana cara orang ini menjaga kesehatan, khususnya kalau saya pribadi sih Bang, lebih ke olahraga sih, dan juga bagaimana cara kita berkarya mempertahankan sebuah tradisi pada zaman dahulu gitu. Mempertahankan Berkarya mati pun berjaya. Mantap. Oke, hampir habis sudah pembahasan kita malam ini tuh ya. Sedikit pembahasan santai kita di malam ini. Sekali lagi ulun ucapkan selamat malam kepada seluruh penonton yang berhadir pada malam ini di live kita malam ini. Kita ucapkan sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat dimanapun kalian berada, di kos, di rumah, di kampung, daerah Kalimantan Selatan, Kalteng, Kaltim, dan lain sebagainya, seluruh dunia dimanapun kalian berada. Kami menemani kalian semua di malam ini membahas tentang bela diri di mata aktivis itu seperti apa, dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini. Kolom komentar di bawah ini ya, langsung saja ketik sambil kita dialog interaktif, bertanya-tanya perihal bela diri dan aktivis seperti apa, korelasinya itu di mana dan sebagainya. Sekali lagi ulun ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton yang berhadir di live kita malam ini. Nah, ini kan ada beberapa pembagian juga Bang di Wira Delima ini, seperti itu action fighter, seperti self defense, prestasi dan sebagainya pokoknya. Mungkin ulun ke ketua umum Dewan PB dulu nih perihal self defense. Self defense itu Bapak penjagaan pertahanan diri. Nah, mungkin dari ketum sendiri pertahanan diri yang bisa ketum artikan itu seperti apa maksudnya? Baik itu di dalam dunia organisasi ataupun secara pribadi sendiri tuh. Silakan. Pertahanan diri ini apakah kita cuma mempertahankan diri melalui pembicaraan dialog misalnya debat, atau cuma kita bisa mempertahankan diri melalui pikiran, atau bagaimana tuh? Silakan. Baik, berbicara tentang pertahanan diri. Bahasa Inggris. Bahasa multai. Mempertahankan diri, baik mempertahankan diri daripada mempertahankan dirinya nakar pasti gitu. Halo, lanjut dong. Oke, saya menyambungkan ke aktivis dulu ya, berbicara tentang mempertahankan diri. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kembali tentang pertahanan diri. Jadi kali ini ke aktivis ya, karena emang saya bahas aktivis. Jadi gini, sebelum kita lebih dalam lagi mengenai tentang bagaimana kita harus memiliki sebuah tameng dalam pertahanannya tadi. Sebelum orang-orang tersebut menghajar kita harus punya tameng. Jadi sama yang saya sampaikan, ketika orang-orang yang ingin mencelakakan kita, contoh kecil, setiap kegiatan yang terjadi dalam sebuah organisasi itu tidak menutup kemungkinan pasti ada kegiatan namanya malam. Ya, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti ada kegiatan malam. Nah, bagaimana kita mempertahankan diri kita? Nah, pasti di malam itu setelah kita mempersiapkan ingin berkegiatan, mempersiapkan kegiatan, kita mendekor, kita gladi. Setelah itu kan selesai. Mentok ya minimal jam 10 misalnya, jam 10 sampai jam 12. Saya pernah selesai persiapan militer itu jam 12. Ya, jam 12. Nah, jadi setelah selesai kita pasti balik sana, pasti masing-masing pasti balikan ke masing-masing. Nah, makanya daripada itu setiap organisasi yang saya ikuti, saya berprinsip ketika kita balik malam masing-masing kita laki-laki harus mengawal perempuan balik ke rumah. Masya Itu yang saya terapkan. Setiap organisasi siapapun tolong mengawal masing-masing. Nah, di sanalah kita hari ini bagaimana cara kita bertahan, kita melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, itu yang hari ini saya terapkan. Makanya setelah selesai berkegiatan, misalnya setelah selesai persiapan di waktu malam, saya minta tolong masing-masing kawal, dan di sanalah bagaimana caranya kita menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita dulu di balik ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Pastinya yang disampaikan oleh moderator tadi kan,
objek yang dilihat dari penjahat itu pasti perempuan. Nah, makanya berjalan bertanya tadi saya sampaikan biasanya di dalam aktivis bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita di dalam sebuah kegiatan ataupun di dalam sebuah apa yang akan kita lakukan, kita harus mempersiapkan dan mempunyai tameng atau baja. Makanya bela diri ataupun persiapan yang ada di diri itu penting, sangat penting. Masa gini loh, kita mengantar perempuan balik, kita sendiri tidak punya basic ya. Jangan sampai kita jadi beban yang semuanya. Ataupun ya pas ada penjahat kita yang balik duluan, dari kabur duluan lah kan kada etis seperti itu. Nah itu bisa saya analogikan. Iya. Mantap sih, menarik juga analogi malam ini. Iya. Artinya kepada penonton sekalian, ketua kita ini siap pengawal. Jangankan ketua ulun gini siap pengawal buat biar Bila dilempar ke sari, kayaknya siap pengawal kalian. Siap pengawal. Itu pun dengan basic-basic yang kita punyai, kalau dari ketua dewa tadi siap pengawal, artinya begitu menjaga perempuan ya. Jangan sampai bulit terlalu larut malam. Kalau memang mengharuskan pulang larut malam juga, ada yang mengawal sampai rumah. Karena bagaimanapun perempuan tetap yang namanya harus dijaga ya, atau punya perlindungan diri sendiri. Punya perlindungan diri sendiri. Itu penting. Iya, perlu juga. Nah, oke. Itu perihal perlindungan diri dari artinya ada, kalau di aktivis itu ada yang namanya teori. Teori misalkan teori kepemimpinan seperti apa, kepemimpinan merupakan cara kita mempengaruhi, nah itu kan teori. Nah terus bagaimana cara implementasinya? Nah, kalau di bela diri itu jurus itu adalah teorinya. Nah bagaimana mengimplementasikannya? Yaitu melalui dengan misalkan kita sparring, misalkan kita menghadapi ancaman di jalan. Nah itu jurus itu pasti tergunakan. Misalkan kalau di tempat kami itu ada jurus yang namanya WDA 1, WDA 2, WDA 3, dan masih banyak lagi jurus-jurus lain yang berkaitan dengan silat, brutal, budaya, dan lain sebagainya. Nah itu adalah sebuah teori dari jurus itu. Nah kalau implementasinya adalah gerakan langsung. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, perihal tadi ada disinggung sedikit Bang tentang action factor. Nah di WDA itu ada yang namanya action factor. Nah kalau dapat saya pahami itu begini tuh, bahwa pada zaman dahulu bahari itu ada gerakan-gerakan silat gitu kan, artinya gerakan tradisional yang dibawa pada saat ini kita sedikit kombinasikan menjadi sebuah gerakan yang modern. Nah gitu tuh ya, mungkin dari tanggapan ketum ini seperti apa, action factor yang dimaksudkan ini seperti apa, sekali lagi penjabaran lebih dalam itu seperti apa tuh, silahkan. Oke, jadi kita mungkin kayak misalkan di silat ada yang mengenal namanya seni ganda. Seni ganda ya? Seni ganda. Itu dalam bentuk koreografi, tapi dalam bentuk tradisional. Yang bahasanya itu memang itu diadakan di acara-acara yang sifatnya itu perlombaan silat atau penampilan dan pentas. Nah, kalau di Kuntau itu ada istilah yang namanya balapan dan juga bersanding. Ya, mungkin kawan-kawan kemarin lihat penampilan kami. Ada teman-teman itu Asep dan Akbari, dia itu menampilkan yang namanya bersanding. Itu adalah sebuah tradisi dari kita, yang mana itu adalah tradisi budaya, tradisi dan budaya kita yang menampilkan bahwasanya ini ada koreografi secara tradisional. Oke, mantap. Nah, jadi tujuan kami di Limantan Sari ini adalah bagaimana mengemas dua hal itu, baik itu dari silat dan juga Kuntau, menjadi hal yang modern dan bisa diterima anak-anak zaman saat ini. Karena memang ya anak-anak zaman saat ini memang lebih suka hal yang bersifat modern ketimbang modern tradisional. Bagaimana caranya kita itu memperkenalkan mereka bahwasanya ini budaya tapi tetap bisa keren. Contohnya misalnya kita dalam pentas seni ataupun kita akan membuat koreografi yang dibikin dalam film-film pendek. Dalam artian ya kami di sini berpikir sampai ke action factor ini karena kita nanti akan menjadi pusat peradaban di Indonesia khususnya. Alasannya satu, adanya IKN, ibu kota negara yang akan nanti berpindah ke Kalimantan khususnya. Iya. Kita Kaltim dan kami ini Menkat tidak menutup kemungkinan nanti artis-artis yang akan datang ataupun ada acara baru itu terlahir dari kita. Dan saat ini memang kalau kami dan juga saya sering berdiskusi dengan mentor saya di ibu kota itu kekurangan yang namanya action factor ataupun koreografi yang andal. Karena mereka di sana itu mematok kepada orang-orang yang tampan tanpa tahu dia punya basic, disuruh main untuk memerankan orang yang bisa bela diri. Iya. Makanya terlihat tuh lucu.
Nah, kita sini memiliki kesempatan sebagai anak daerah, siapa tahu ada rezeki ke depannya, kita bisa menjadi salah satu dari mereka. Yang mana kita memang bisa misi ataupun punya basic yang memang, oh ini nih, kami sudah punya basic bela diri, kami bisa bermain dalam koreografi, dan yang kami bawain adalah sebuah budaya. Yang mana orang melihat ini adalah kami ini melestarikan budaya. Nah, itu tujuannya itu ya simpel, melestarikan budaya tapi dengan kemasan yang lebih modern. Oke. Mantap juga ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang action factor, nah hari ini kita bergerak juga di bidang media artinya Bang ya. Oke, tidak hanya bergerak di lapangan latihan doang gitu. Tapi kita juga membawa setiap latihan kita itu ke ranah pembuatan konten dan lain sebagainya tentang misalkan atraksi, misalkan gerakan-gerakan contoh simpelnya itu kawan-kawannya bisa kita lihat dari Iko Uwais itu tergolong nggak sih Bang? Tergolong, itu tergolong. Nah, Iko Uwais itu nah banyak yang tergolong orang-orang bela diri yang menekuni bela diri masuk atau terjun ke action factor. Nah, dengan gerakan-gerakannya yang cukup dramatis ya, menahap bagaimana gerakannya seperti apa. Oke. Nah, dan juga berhubung keterbatasan waktu kita di lab ini juga tersisa beberapa detik lagi ya. Iya, kita lanjutkan kembali. Tapi gabung lagi ya kawan-kawan. Gabung lagi dan jangan lupa juga untuk gabung kembali perihal pembahasan kita malam ini karena ini sudah memasuki sesi akhir di sesi tanya. Oke, welcome back kembali. Selamat datang kembali di lab IG kita, di lab IG Wira Delima Antasari dan juga dari DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Antasari Banjarmasin. Hari ini kita kembali dengan pembahasan yang tadi karena sempat terpotong karena keterbatasan waktu di live Instagram. Kita langsung saja ke pembahasan yang terakhir dan sekali lagi mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena keterpotongan tadi, karena keterbatasan. Masuk sesi akhir ya sekalian bahwa bagaimana sih di WDA ini atau cara seorang aktivis itu menjaga kesehatan diri, baik itu berolahraga jenis apapun dan lain sebagainya pokoknya. Mungkin dari ketua WDA langsung seperti apa bagaimana cara versi ketua sendiri menjaga kesehatan itu seperti apa? Misalkan mengurangi rokok 3 minggu sebilah misalnya, misal. Ya. Jadi bagaimana sih? Alhamdulillah di Wira Delima Antasari kesehatan itu memang dijaga. Ya. Alasannya satu, karena memang kegiatan itu adalah berhubungan langsung kita melaksanakan organisasi dan juga melaksanakan olahraga. Jadi bagaimana cara kita supaya terlihat fit dan lain-lain. Sebenarnya sini ada beberapa pecahan, ada dari yang segi agama dan juga ada dari segi kehidupan pribadi. Masya Allah. Jadi kalau dari segi kehidupan pribadi, cara kita menjaga kesehatan itu ya dengan cara berolahraga dengan rutin. Misalkan kita dengan cara latihan, karena latihan itu tidak ada yang negatif loh. Sakit-sakitnya yang kita di latihan itu kan kedepannya itu menjadi hal yang positif. Nah itu yang paling penting lah ditanamkan sama hal saat kalian makan ada sesakitnya juga kalau begitu kita tahu itu sakitnya itu satu kalian kehilangan uang. Nukar makan, bahan pokok, makan. Saat kalian makan itu kalian kehilangan uang itu pun rasa sakit yang tidak terasa sebenarnya. Sama halnya saat kita belajar bela diri, saat kita latihan ada beberapa kadang yang rasa sakitnya itu misalkan singkal karena latihan, tapi bila kalian berprinsip pada kepala ini adalah menjadi orang sehat. Dan memang terbukti saat latihan rutin itu kami jalankan, alhamdulillah selama kepengurusan itu tidak ada yang sakit. Karena kami juga imbangi dengan minum-minuman tradisional, karena kami menjunjung tinggi budaya, kami minum jamu. Jamu apa nih Bang? Jamu untuk kesehatan, itu beras kendur, dan juga ada apa yang jahe. Nah, itu biasanya kami minum bersama dengan tujuan untuk menjaga kesehatan itu dari segi luar lah yang masuk ke dalam. Kalau dari segi diri kita, yaitu dengan cara latihan menjaga kesehatan. Karena saat kita terus berolahraga, tubuh kita akan fit. Emang sangat berasa dan efeknya adalah imunitasnya itu kan meningkat, ketahanan diri kita akan meningkat. Bahasanya kalau memang yang dulu tuh sekali hujan langsung garing, sekarang 10 kali hujan insya Allah ada garing. Bila garing kan rutin olahraga dan Allah mengizinkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Berkaitan dengan agama juga. Iya, memang kita kalau di Wira Delima Antasari tujuan awalnya kalian adalah mengenal dunia, dan akhirnya adalah mengenal tentang agama, ketuhanan. Itulah di Wira Delima Antasari.
awalnya kalian akan diajarkan dengan yang namanya dunia itu dalam bentuk organisasi bela diri, dan ujung-ujungnya kalian akan diajarkan itu tentang agama dan juga petualangan. Karena memang kami diajarkan di sini yaitu untuk pertama-tama kali itu mengenal diri sendiri. Nah itu. Jadi kalau dari sisi agama tadi di Lima Antasari itu kami biasanya diberi juga disuruh untuk wudhu, sholat, dan juga salawat, zikir. Tapi niatkan dalam hati itu untuk menjaga kesehatan. Bila memang kita tulus dan memang mengerjakan itu, insya Allah kesehatan itu akan kita dapatkan atas restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu sih cara menjaga kesehatan kami. Dan juga tadi ada yang menarik saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Ini tadi sudah secara umum disampaikan oleh Ketua Umum Dema kita dan juga sebagai anggota kita juga di Lima Antasari. Jadi self defense kalau secara lebih ulun bahasa mendalam, jadi self defense ini artinya kita tidak hanya bisa menjaga diri, tapi juga menjaga jiwa kita. Menjaga jiwa dalam artian kalian di sini akan diberikan amalan-amalan yang sifatnya misalkan kalian harus baca selawat sehari 1000. Itu akan menjaga ataupun mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif dan juga akan mendekatkan kita dengan dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya amalan-amalan tersebut itu akan memperkokoh kita bahwasanya kita tidak akan membuat hal-hal yang negatif karena kita ingat Tuhan, dan itu yang akan menjadi tameng dan menjadi salah satu yang menjaga kita dari hal yang negatif karena kita melaksanakan amalan-amalan tersebut. Itu kalau ke depan, kalau sejak umumnya seperti yang itu ada. Kalau dari segi agama, ya Oke, mantap juga Bang ya. Iya, bahwa kita di sini juga menjaga kesehatan secara batin dan secara fisik, secara rohani kita jaga juga di sini Bang ya. Itulah kawan-kawan sekalian, nantinya kita selalu menjaga kesehatan baik itu secara batin, secara fisik, secara rohania dan lain sebagainya. Kita juga diajarkan untuk mengerti diri sendiri itu seperti apa, bela diri pun juga diajarkan. Nah mungkin selanjutnya yang terakhir dari versi seorang ketua umum Dema. Nah ketua Dema gubernur Dewan Eksekutif Fakultas 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 Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah karena kita di sini makanya ditonton berapa nih 4 fakultas. Nah selain Dema PEBI ada 4 fakultas dan juga kawan-kawan dari seluruh kota Banjarmasin yang udah hadir. Kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di live kami Wirada Lima Antasari dan juga Dema PEBI Winatasari Banjarmasin. Terakhir Tom, versi menjaga kesehatan ketum sendiri itu seperti apa selain bela diri? Nah, karena kan yang namanya seorang pemimpin ini pasti sibuk-sibuknya kemarin ngurus PBAK. Nah, terus belum lagi ngurus akademik kuliahnya seperti apa, pasti kesana kemarin itu kan pasti kalau kita pikir secara logika saja pasti sudah waduh banyak sekali ini kegiatan kita. Tetap terlihat sehat dan bahagia aja. Itu tipsnya tuh apa sih Tom? Nah, silakan. Aduh, ya kalau membahas tentang kesehatan, saya tidak bisa menyampaikan untuk istirahat yang cukup. Iya. Karena saya sendiri pun gimana ya, istirahat pun kurang. Ya, tapi hari ini kita tetap sehat. Ya. Organisasi itu memang identik dengan waktu istirahat dan kurang. Nah, itu. Nah, tapi kalau untuk kawan-kawan bisa itu dulu yang umumnya pasti itu. Nah, tapi saya ada cara tersendiri bagi saya untuk menjaga kesehatan. Di setiap pertama kita kalau berbicara tentang ibadah sudah dijelaskan beberapa hadis pun menjelaskan kalau kita sholat 5 waktu itu bagian daripada olahraga. Cobalah ketika nanti kita disibukkan beberapa hal, jangan bukan olahraga secara umum kita kemana-kemana, tapi laksanakan sholat 5 waktu itu dulu. Nah itu. Selanjutnya saya juga setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur saya selalu minum air putih. Kenapa selalu minum air putih? Karena itu sebagai penetral kita. Kita tidak tahu sebelum kita tidur itu kita makan apa, ini dan itu. Nah jadi saya setiap mau tidur dan bangun tidur setiap mau tidur dan bangun tidur saya minum air putih. Karena itu bagian daripada penetral yang ada di tubuh kita, bagian tubuh kita di dalam tersebut. Karena kita maksudnya tadi kita tidak tahu apa yang kita makan dan sebagainya. Nah itu yang selalu saya terapkan. Selanjutnya terlepas daripada yang di awal dan kedua, saya pasti melaksanakan kegiatan secara fisik. Makanya setiap ada orang main
keputusan dan sebagainya. Nah, saya selalu ikut untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sama ini berbicara tentang kesehatan bukan hanya sekedar fisik, tapi kesehatan secara mental. Oleh sebab itu, betul ini sangat betul sekali nih kawan. ya, saya berdiri di sini kalau secara fisik saya kurang sehat hari ini. Oke. Tapi secara mental saya sehat. Kenapa? Karena saya selalu setiap ada kegiatan saya selalu telepon orang tua. Wah, engineer. Iya. Betul. Semangat daripada orang tua, semangat dari orang tua tersebut bisa menembus dari segala kelelahan yang hari ini kita rasakan. Nah, makanya ketika saya ingin berkegiatan ataupun ketika saya lelah pasti gini, saya telepon, saya cuman beberapa kata, saya telepon orang tua saya, Ma, Pak, ulun lelah, cukup itu. Dan akhirnya beliau menyampaikan, ini adalah proses, cita-citamu harus digapai, mimpimu harus diwujudkan. Nah dari sanalah saya makin termotivasi apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Nah dari situ kelelahan saya, habis itu fisik saya maupun mental saya lupakan semuanya. Yang penting satu tujuan saya, yaitu mencapai kesuksesan yang hari ini saya ingin capai. Nah itu yang hari ini saya lakukan supaya tetap sehat. Makanya kita jangan sampai lelah, jangan sampai garing-garing, jangan sampai sakit. Makanya bila Anda sakit itu olahraga. Bela diri. Bela diri. Iya, oke. Nah, itu tadi tanggapan dari ketua umum ya. Sebenarnya sederhana itu ya. Cuma bagaimana cara kita melakukannya itu yang sulit. Komitmen ini memang sulit. Komitmen itu memang sulit. Itu dari tanggapan ketua-ketua tadi perihal cara menjaga kesehatan dirinya. Kalau dari versi ulun pribadi selaku pegiat bela diri juga Bang ya, bahwa teringat lagu anak-anak yang tidak bisa kita lupakan, bangun tidurku terus mandi. Itu salah satunya. Nah, artinya kita pasti bangun pagi, kalau ulun tuh pasti bangun pagi. Bangun pagi ini sekitar jam 7, jam 8. Nah, itu kalau ada kesibukan pasti. Kalau tidak ada kesibukan ya jam 10 yang namanya aktivitas itu masih seperti itu karena malam udah larut malam. Nah terus bangun pagi itu kenapa kita harus mandi? Karena menetralkan seluruh tubuh dari dinginnya air. Nah, ada kandungan-kandungan tersendiri kenapa juga kita pagi itu menyehatkan badan. Nah itu ulun kada paham juga seperti apa, intinya itulah yang diamanahkan oleh orang tua kita juga. Ujar ketumurukan juga bahwa itu adalah amanat atau perintah orang tua kita untuk menyehatkan diri kita. Terus kalau versi bela dirinya, pagi itu setelah mandi biasanya ulun tuh pasti push up. Nah itu baik 10 kali ataupun 15 kali ataupun 20 kali ya, sesingkal-singkalnya tangan lah sampai tangan tuh berasa. Nah sedikit peragangan, pemanasan. Setelah itu silahkan beraktivitas senyaman mungkin. Kenapa jadi seperti itu? Artinya supaya kita mengencangkan otot-otot tangan yang ada di diri kita dan sedikit menghindari yang namanya kram saat kita bergerak. Nah makanya baik itu dari pagi sampai malam, kalau ulun pribadi sanggup aja kita berkegiatan walaupun ada yang ngarannya lelah itu tidak bisa kita hindari, lelah itu pasti. Nah, cuma bagaimana cara kita bertahan dari kelelahan itu diajarkan di Wira Delima Antasari. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup diskusi kita malam ini karena waktu juga yang membatasi kita. Dari akun IRND_Rani, kayaknya panggilannya Rani Bang. Rani biasanya. Ya. Bagaimana Bang cara mengimbangkan antara organisasi dan akademik agar tidak ada keterbatasan yang akademik? Nah, ini kayaknya lebih ke ketua umum aja gitu. Nah, kita ke Bang Mulkan dulu nih. Ini kan aktif organisasi aktif gitu. Cuma kuliah aktif juga. Nah ini masuk lagi ke dalam manajemen. Manajemen ini sebenarnya kita membahas masuknya di KMU sebenarnya sudah. KMU ya. Oh, artinya di bela diri itu ada apa aja sebenarnya? Ada apa aja? Ada orang yang paling setia ada juga di sini. Oke. Apa tuh? Silakan tanggapan yang mengimbangkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tentang ini ada yang lebih lagi sebenarnya tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara akademik maupun non akademik. Nah, tapi ini menurut saya pribadi, nah mungkin dari yang penanya pun punya pengalaman yang banyak juga, ataupun dari ketua umum
PDA pun banyak pengalaman juga. Nah, tapi saya sampaikan berdasarkan hari ini sesuatu hal strategi yang saya gunakan, bagaimana saya bisa sukses tadi ataupun organisasi. Karena saya mempunyai mimpi, tidak lepas daripada organisasi, saya juga harus bermimpi cepat lulus. Karena kenapa? Karena beberapa mimpi yang ingin saya kejar, Nah, jadi pertama yang saya lakukan itu adalah melihat daripada skala prioritas. Skala prioritas yang dalam artian seperti apa? Saya contohkan. Saya hari ini duduk di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah dengan amanah jabatan ketua misal. Nah, ketika saya ada suatu hal yang dimana itu urgent bagi saya, contoh PJ, saya diminta untuk mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan yang sangat besar. Di sembari itu juga saya diminta untuk menyelesaikan akademik saya. Akademik saya ya. Jadi gini, pertanyaannya daripada pertanyaan itu saya akan menjawab memilih organisasi. Itu dulu ya, tunggu dulu. Nah, saya memilih organisasi. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang saya pertanggungjawabkan di sana. Bukan berarti saya menunda kelulusan saya, tidak. Bukan. Nah, kenapa saya mengambil itu? Karena itu tanggung jawab yang sangat besar. Ya, jawaban saya sampaikan. Saya mengambil daripada skala prioritas. Kedua, apakah akademik saya terbengkelai? Apakah akademik saya tidak saya herankan? Tidak. Saya akan mengambil daripada tanggung jawab di akademik tersebut. Nah, kenapa? Karena ini saya sampaikan keuntungan anak organisatoris itu adalah memiliki jalur khusus. Nah, jalur khusus. Beda dengan misalnya anak yang tidak ikut organisasi. Anak yang tidak ikut anak organisasi yang tidak anak yang tidak ikut organisasi, maaf ya. Mereka ketika mereka terlepas daripada misalnya pembelajaran, mereka hanya bisa diam, tidak bisa meminta. Pengalaman yang saya. Tapi berbeda dengan anak organisasi, ketika dia terlelai atau terlewatkan akademik, mereka akan meminta untuk melaksanakan tugas yang dia lewatkan. Nah, oleh sebab itu, ketika saya menyelesaikan tugas di organisasi, saya akan menyelesaikan juga tugas saya di akademik. Bagaimana caranya? Ya, disitulah kita masuk lagi namanya teknik lobbying. Nah, ini kan masuk lebih ke dunia organisasi, lobbying dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak akan panjang lebar tentang itu, karena yang akan kita bahas tentang bagaimana menyimbangkan antara organisasi sebagai aktivis dan bela diri pastinya. Nah, tapi berbeda dengan pertanyaan ini, saya jawab tadi. Artinya kita harus menyesuaikan daripada pembelajaran kita. Nah, masuk ke internal atau individual saya. Di kesibukan saya, beberapa kesibukan yang saya lakukan, saya tidak lepas daripada untuk hari ini menambah ilmu saya. Apa? Belajar pastinya. Nah, saya sibuk organisasi. Setelah selesai organisasi, saya tidak melupakan saya punya tanggung jawab sebagai anak akademik. Saya akan belajar setelah saya selesai melaksanakan tanggung jawab di organisasi. Makanya pertama kali saya menyampaikan ada pemateri tentang success study dan organisasi. Alhamdulillah, saya sibuk di organisasi. Saya bahasa itu rancak juga kada turun kuliah. Tapi alhamdulillah nilai 3,8 aja. Kayak kena IPK ulun. 3,8 sampai ada 3,9. Nah, artinya kenapa? Itu berbicara tentang kita hari ini. Nah, kita pribadi pun bagaimana kadang kita pribadi. Namanya saya ingin memotivasi kawan-kawan semua di sini. Cobalah hilangkan namanya kebiasaan buruk kita. Coba hilangkan. Jangan ketika kita berabah scroll TikTok. Nah, TikTok. Cobalah sedikit luangkan waktu. Kawan-kawan sudah sibuk organisasi. Setelah kita selesai, coba sedikit aja. Kita lihat pembelajaran akademik kita tuh apa yang tertinggal di sana. Nah itu. Jangan kawan-kawan melalaikan daripada tanggung jawab yang diberikan. Nah itu. Selanjutnya, terakhir mungkin lebih panjangan nanti ya kita. Saya tidak akan terlalu dalam lagi, cuma ini beberapa motivasi saya. Karena kita akan lebih fokus tentang bagaimana sih ke bela diri kita. Cuman ini saya sampaikan untuk motivasi.
Jadi daripada skala prioritas tadi yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita melihat daripada kita diperlukan di sini atau di sini. Nah, selanjutnya adalah saya sibuk di organisasi. Saya sebagai mempunyai banyak anggota di dalam organisasi tersebut. Ketika ada tanggung jawab yang lebih besar di akademik, kenapa harus selalu kita yang hadir di organisasi? Nah, kenapa? Artinya apa? Kita ada namanya memiliki tugas yang sama atau tugas yang kita bisa bagikan kepada anggota kita. Makanya hari ini saya lihat, saya harus menyelesaikan tugas akademik saya A, B, C sampai Z. Dan di dalam satu lagi ada kan kegiatan. Nah, dan saya lihat anggota saya bisalah gantikan saya untuk menghadiri acara di sini. Ketika bisa, nah makanya kembali saya ambil kegiatan di akademik saya yang saya selesaikan. Makanya tadi dari saya itu berbicara tentang hari ini bagaimana manajemen waktu, kita cobalah skala prioritas kita seperti apa. Kita tetap fokus terhadap diri kita, peduli terhadap diri kita, jangan melalaikan dari segalanya. Akademik maupun organisatoris itu kedua-duanya adalah sebuah amanah atau tanggung jawab yang besar yang sama-sama kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau berbicara tentang organisasi itu adalah sebuah hobi saya, dan akademik itu adalah sebuah cita-cita saya. Nah, mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Lumayan luar biasa sekali yang beliau sampaikan ini, motivasi di akhir diskusi kita hari ini ya. Yang cukup menarik tadi itu tuh sekilas yang dapat saya ingat itu adalah tentang bagaimana cara kita bangun tidur itu hal bermanfaat apa yang sudah kita lakukan selain scroll TikTok. Iya. Scroll TikTok. Nah, oke lah kalau scroll TikTok misalkan hal yang bermanfaat, kita membaca tentang permasalahan umat dan bangsa misalkan, permasalahan tentang kejahatan yang terjadi di mana-mana. Nah, itu sih tidak ada masalah gitu kan, asalkan ilmu pengetahuan. Nah, yang jadi masalah ini adalah kadang kalau kita keasikan main HP atau kita scroll sosmed lah intinya, nah kita membuka hal-hal misalkan yang cuma joget-joget, mohon maaf ya, cuma joget-joget yang tidak ada menambah kualitas diri kita. Nah, sedangkan kita hari ini harus mempersiapkan menghadapi generasi emas di 2045 nanti seperti apa. Nah, artinya kita harus meningkatkan kapasitas diri kita seperti apa dengan cara kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ini apa sebenarnya. Nah, begitu. Mungkin tanggapan yang terakhir perihal akademik dan organisatoris ini seperti apa, kita silakan kepada Ketua Media lagi perihal tanggapannya, karena kan sudah pernah mengalami yang namanya kegiatan organisasi, kuliah, sampai hari ini ditambah juga pekerjaan. Itu kan saling bertabrakan kadang-kadang, sampai hadir hari ini juga bisa beliau. Mungkin silakan Bang tanggapannya. Oke, sedikit tanggapan kita cerita di sini. Tadi mungkin sudah dikisahkan secara umum dari Ketua Umum Dema kita terkait cara mengimbanginya. Jadi saya sini pikirnya kayak gini loh. Saat kita bicara bagaimana kita sukses di organisasi dan bahasanya di akademik, itu ada berbicara tentang kesetiaan. Wes, kalau berbicara setia ini sulit karena saya yang paling setia. Jadi maksud di kesetiaan ini gini loh. Kita tuh punya amanah di organisasi dan juga kita punya amanah di pekerjaan. Di organisasi kita amanahnya dengan anggota dan juga tanggung jawab. Kalau kita di pekerjaan kita memiliki amanah yang jauh itu dari orang tua. Nah, sama-sama memiliki amanah. Jadi bagaimana cara kita mengelola keduanya ini agar terus berkelangsungan? Itu dengan cara manajemen yang seperti disampaikan tadi sudah panjang lebar. Tinggal kita yang memiliki tanamkan dalam hati, aku ini setia kada sih dengan organisasi itu, dan aku ini setia kada sih dengan akademik itu. Dan ingat, kita ini harus visioner dalam berkehidupan, dalam artian saat kalian aktif di organisasi dan di dunia perkuliahan itu tidak aktif, efek dan dampaknya apa? Makanya di WDA itu diajarkan yang namanya itu hidup itu adalah pilihan. Saat kalian bangun tidur pun, kalian itu adalah pilihan. Kalian ingin bangun atau tetap tidur. Itu yang kecil yang kita tidak sadari. Terkadang ada orang yang bilang ada pilihannya, orang paling memilih ya. Nah, itu biasanya itu yang ulun bahasanya itu bingung. Kok kalian itu bisa menyebutkan bahwasanya kalian memilih atau nggak mau milih tuh. Sedangkan kalian dalam hidup keseharian aja kalian itu milih. Kalian mau makan atau tidak, kalian bangun tidur atau tidak, itu sudah pilihan. Sama hal yang dikatakan di Mandasari, saat kalian misalkan ada kegiatan kayak tadi, milih organisasi,
atau milih perkuliahan. Lihat dampak negatif dan positif itu lebih banyak di mana. Nah mungkin seperti itu. Kalau untuk urusan akademik, dan kami dulu sering di Wiradiri Mantasari itu guyon-guyonan gitu. Karena misalkan gini loh ceritanya, kita sering di bahasa banyaknya kita sering jatuhin di kepala dengan botol dan juga bata, tapi kamu tetap bagus di akademik. Artinya apa? Itu guyon aja dulu. Artinya walaupun kita aktif di organisasi dengan cara penampilannya ekstrim itu nggak berpengaruh dengan kapasitas dan kapabilitas otak kita. Karena malah berarti dicatat di kepala itu membuktikan keras kepalanya kita. Keras kepalanya kita tuh kayak apa? Keras kepala kita berjuang menyelesaikan organisasi, menyelesaikan akademik seperti apa. Oh iya, sedikit lagi dunia kerja, dan saya bahasanya kan aku saat ini mengalami yang namanya dunia kerja, dan bersyukurnya aku saat ini itu adalah saat aku masuk di Wiradiri Mantasari dan aku masuk dunia kerja dan mentalitas yang sangat diperlukan, dan juga pengalaman dalam artian saat kita ada masalah ataupun ada ketidakdoran ataupun ada hal suatu yang tidak bisa kita capai dalam pekerjaan, akan ada yang namanya datang itu tekanan dari pimpinan. Tekanan di organisasi dan juga di pekerjaan itu beda jauh. Tapi bila kalian ikut bela diri, otomatis paling tidak kalian bisa berpikir di bawah tekanan, itu yang paling penting. Artinya saat kalian ditekan oleh pimpinan, kalian tidak bingung, tidak kita seperti itu. Tapi kalian bisa menjawab dan kalian bisa menjelaskan situasi saat ini, bahwasanya kalian tidak bisa seperti ini karena hal ini, ataupun kalian memiliki inovasi baru, memiliki solusi baru, ataupun kalian bisa menjelaskan ada kendala dan lain-lain. Nah, itu yang paling rasakan saat ini, mentalitas dan juga pengalaman public speaking itu juga penting dalam saat kita berbicara, khususnya kalau di kantor saya itu memang mohon maaf rata-rata isinya itu adalah orang-orang dari luar Kalimantan. Dan karena saya pernah berorganisasi khususnya di Wiradiri Mantasari, maka public speaking saya kepada, kalau mungkin saya dulu saya berbicara bahasa Indonesia kan terbata-bata. Nah, dan di sana apakah saya berbicara bahasa Indonesia dengan mereka karena pengalaman di organisasi dan juga bahasa saya pernah juga memiliki sebuah usaha kedai kopi, dan bahasanya ada kendala bukan karena kebangkrutan saat margin naik, sama halnya saat barang-barang yang bagus itu pasti akan menjadi daya tarik orang untuk merebut. Nah itu yang sedikit pengalaman. Saya pernah memiliki sebuah usaha, ada yang mau merebut dan saya putuskan mencari jalan tengah. Artinya saat di bawah tekanan, saya berpikir bagaimana caranya itu jernih. Saya tidak mau memutus silaturahmi dengan orang tersebut, tapi saya memilih jalan tengah dengan memberhentikan usaha saya tersebut. Tapi apa sih fungsinya mentalitas dalam hal tersebut? Yaitu saat kalian down, kalian rugi dan kehilangan usaha, tapi kalian masih ingin berjuang dan masih ingin membentuk usaha-usaha baru. Itulah fungsi mentalitas dalam kehidupan, dan kalian dapat dan bisa kalian dapat itu di Wiradiri Mantasari. Nah, sangat terpakai. Oke. Gitu ya. Anggapan dari ketua-ketua kita, para pemirsa sekalian dan para penonton sekalian. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan selamat malam kepada seluruh peserta yang bergabung hari ini di live kami di Wiradiri Mantasari bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari dan Biar Mesir. Hari ini saya Reja selaku moderator atau host juga membersamai kalian semua dengan narasumber kedua kita, narasumber dari Ketua Dema dan dari Ketua WDA langsung sampai selesai diskusi pada hari ini karena keterbatasan waktu juga kita yang memisahkan. Jadi dari kesimpulan yang dapat kita tangkap perihal pembicaraan tadi, artinya di Wiradiri Mantasari itu selain kita belajar bela diri, kita juga belajar tentang manajemen. Baik itu manajemen waktu, manajemen pemikiran kita seperti apa, dan dikatakan seperti yang dikatakan oleh Ketua Dema tadi bahwa kita juga perlu kuat di mental kita seperti apa. Kadang ada orang yang sehat di fisik, tapi mentalnya itu ada sedikit gundah gelana. Nah kalau di konseling itu itulah yang berbahaya. Sakit mental itu lebih berbahaya sebenarnya, karena itu yang bisa mengakibatkan depresi. Nah artinya bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri kita, yaitu kita selalu diajarkan Wiradiri Mantasari, karena kita di sini juga membawa kebahagiaan, membawa ya seluruhnya lah, karena di sini kita terdiri dari orang-orang yang paling setia di muka bumi. Nah dari tanggapan Ketum tadi juga bahwa kita itu diajarkan untuk setia. Nah setia seperti apa kita itu diajarkan di bela diri, dan bagaimana cara kita menghadapi segala sesuatu itu artinya dengan cara bertahan. Bagaimana cara kita bertahan itu diajarkan di bela diri ini. Nah baik itu bertahan itu bukan hanya bertahan dalam
kuda-kuda bertahan untuk menghadapi musuh, tidak. Artinya bertahan dalam menghadapi kehidupan, bertahan dalam menghadapi cacian, menghadapi kritikan, seperti yang dikatakan Ketua Dema tadi. Nah, intinya bertahan dari segalanya gitu. Karena yang sulit itu adalah setia lawan bertahan. Oke. Nah, itu kita kasus anak-anak pada saat ini. iya, itu paling sulit itu adalah setia lawan bertahan. Nah, cuma perlu diyakini bahwa kami di sini adalah orang yang paling setia dan mampu bertahan. Salam tampan. Salam Babang Tampan. Salam Babang Tampan. Nah, berhubung waktu juga yang membatasi kita, abang-abang sekalian dan seluruh tamu undangan, seluruh peserta yang sudah berhadir hari ini, baik dari fakultas apapun, kami di sini, apalagi khususnya mereka berdua ini atau mereka berdua yang ada di hadapan kalian semua, itu mempunyai latar belakang yang luar biasa, yang dijamin pengalamannya itu tidak main-main karena mereka sudah jauh jam terbangnya, baik itu dari mulai pertama menginjakan kaki di kampus hingga saat ini. Bahkan tercatat juga sebelum mereka memasuki dunia kampus pun organisasi yang mereka tekuni itu sudah banyak sekali. Nah, begitu pula dengan Ulun pribadi. Ulun pribadi sangat menyukai organisasi. Kita pernah mengangkat diskusi bahwa kuliah tidak nomor 2, tidak kuliah nomor 1, organisasi tidak nomor 2. Nah, itu artinya kayak apa, sama-sama kita 50% 50% gitu nah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang sudah berhadir. Intinya kami semua mengajak kalian baik itu dari fakultas apapun untuk bergabung di Wira Delima Antasari karena kita sifatnya terbuka. Apalagi lelakian kayak kami ini terbuka benar sifatnya, bukan beratan. Apalagi khususnya pembinaan. Nah, ya kami juga siap mengamankan kalian semua, menjaga kalian, dan kita khususnya sama-sama mengajarkan diri masing-masing untuk saling menjaga sama lain. Oke. Dan juga terakhir mungkin closing statement dari Ketua WDA langsung, setelah ini dilanjutkan closing statement dari Ketua Dema perihal aktivis dan bela diri. Silakan Tom. Ya, jadi closing statement pada malam ini dari saya, hiduplah untuk bertindak bukan untuk melihat. Karena eksistensi, karena bila kalian hidup dalam mengincar eksistensi, hal negatif akan kalian dapat. Dan saat kalian hidup hanya untuk bertindak dan memandang apapun, adalah pemanfaatan yang akan kalian dapat. Artinya dalam hidup memang harus tulus dalam organisasi ataupun mencintai. Mantap. Wah, bergetar hati mendengar. Bergetar hati. Yang hanya masuk itu ketar-ketir. Mas Senggol dong. Menjadi JJR itu selebe. Oke, mantap Tom. Terima kasih banyak atas closing statement yang sudah diberikan. Selanjutnya langsung kita berikan closing statement kepada Ketua Dema. Tanggapan beliau seperti apa tanggapan terakhir ini, karena ini di penghujung waktu juga sudah. Sekali lagi ucapkan selamat bergabung mungkin dari kawan-kawan yang baru bergabung, dan selamat bergabung dari kawan-kawan yang sudah setia dan bertahan dari awal sampai saat ini. Oke, langsung closing statement oleh Ketua Dema, silahkan. Iya, kalau ketemu saya Delima tentang Wira Delima. Masih belum on. Ya, ada Bapak. Masih terngiang-ngiang. Kalau kata dari ketum WDA Wira Delima tadi tentang bertindak, kita bagaimana caranya jika mimpimu belum terwujud, jangan ubah mimpimu, tapi ubahlah strateginya. Oleh sebab itu, ketika mimpimu belum terwujud, kejarlah mimpimu, jangan sampai kau hilangkan mimpimu, karena masa depanmu tergantung dari mimpimu, yang bagaimana caranya wujudkanlah mimpi itu. Oke. Mantap. Kita berikan tepuk tangan untuk kepada kedua andalan kita ini. Dimanapun mereka berada, ini mereka itu selalu menjunjung tinggi yang namanya solidaritas. Artinya hubungan kita ini dipersatukan rakat dalam bingkai yang luar biasa. Benar sanak kita. Ya, beding sanak seberataan. Artinya seperguruan itu pasti beding sanak seberataan. Oke, Ulun selaku moderator juga hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh kawan-kawan yang sudah bergabung di kegiatan kita malam ini di live-nya Wira Delima Antasari bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dan juga jangan lupa sekali lagi mari bergabung di Wira Delima Antasari. Bersama kami kita akan mengajarkan basic-basic bela diri, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling puncak, tergantung bagaimana cara kalian bertahan dan cara kalian setia bersama kami. Oke. Mungkin itu aja. Sekali lagi kami membuka open recruitment dan juga kami menerima kalian itu dari latar belakang manapun. Kami tidak memandang perbedaan dan kami juga menghargai perbedaan. Kami siap menerima kalian semua. Kita belajar sama-sama dari 0 sampai 100. Dan juga baik itu kalian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ataupun kalian dari fakultas apapun, baik itu dari kampus lain, kita juga siap menerima.
Nah itu sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Ulun Muhammad Reza Adha, sedikit pepatah kata gesan bubuhan biar seberataan, khusus gesan Ulun pribadi, terus belajar, karena dari belajar itulah kita dapat mendapatkan sesuatu, dan terus menghargai yang namanya sebuah proses, karena dari proses itulah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dan mengambil sebuah pelajaran. Artinya yang namanya proses itu adalah sebuah pembelajaran, dan sebuah pembelajaran itu didapatkan dari sebuah proses. Mungkin bersikaplah yang baik, jadilah orang baik, maka kalian semua akan menjadi yang terbaik. Ulun Muhammad Reza Adha selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.